Statistik dana pensiun tahun 2022 oleh OJK, perkembangan jumlah perusahaan dana pensiun periode 2018 sampai 2022 cenderung berkurang setiap tahun. Contoh yang awalnya pada tahun 2021 berjumlah 212 menjadi 201 di tahun 2022. Hal ini berarti 11 perusahaan yang terdiri dari dana pensiun pemberi kerja, program pensiun manfaat pasti atau DPPK PPMP berkurang menjadi 5 perusahaan, kemudian DPLK PPIP atau dana pensiun lembaga kerja pada program pensiun iuran pasti berkurang 6 perusahaan. Untuk peserta dana pensiun sendiri di tahun 2022 meningkat sebesar 2,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau dalam jumlah jiwa sekitar 4,20 juta jiwa. Pada DPPK di tahun 2022 mengalami penurunan, sedangkan DPLK justru mengalami kenaikan dan mendominasi jumlah peserta dana pensiun sebesar 69,92% dari total peserta tahun 2021. Pengertian dana pensiun syariah. Dana pensiun merupakan salah satu bentuk badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk dapat memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan terutama yang sudah pensiun. Pengertian dana pensiun syariah adalah program persiapan finansial yang menjamin kesejahteraan karyawan di masa tua dengan prinsip dari kaidah Islam. Landasan hukum dana pensiun di Indonesia. Di Indonesia, landasan hukum yang mengatur dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Program dana pensiun ini dapat dijalankan oleh lembaga pemerintah maupun swasta dengan pengawasan yang melibatkan berbagai instansi. Salah satu contoh program dana pensiun yang dikelola pemerintah adalah Jamsostek yang wajib diikuti oleh karyawan swasta dan BUMN yang berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Asas-asas dana pensiun. Yang pertama yaitu asas keterpisahan kekayaan. Dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan badan hukum pendirinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi kekayaan dana pensiun dari kemungkinan risiko yang terjadi pada perusahaan atau badan hukum yang mendirikannya. Yang kedua yaitu asas pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan dana pensiun harus diawasi dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan dana, memastikan dana pensiun dikelola dengan efisien demi mencapai tujuan utama, yakni memberikan hak pensiun kepada peserta. Yang ketiga yaitu asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dana pensiun harus dikelola secara terpisah dan mandiri. Pemupukan dana pensiun dilakukan untuk memastikan dana yang terkumpul cukup untuk memenuhi hak-hak peserta pensiun. Yang keempat yaitu asas penundaan manfaat. Program dana pensiun mengharuskan pembayaran hak pensiun dilakukan setelah peserta mencapai usia pensiun dengan pembayaran dilakukan secara berkala. Dan yang kelima yaitu asas kebebasan dalam pembentukan dana pensiun. Pemberi kerja bebas memilih untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Jika dibentuk, pemberi kerja memiliki komitmen untuk melanjutkan pendanaan hingga program pensiun selesai. Tujuan dana pensiun bagi perusahaan yang pertama yaitu kewajiban moral, yang dimana perusahaan wajib memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang. Yang kedua yaitu loyalitas.
di mana pada sebuah perusahaan mengharapkan loyalitas yang tinggi dari para karyawan terhadap perusahaan mereka. Yang ketiga yaitu kompetisi pasar tenaga kerja, di mana suatu perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha untuk mendapatkan seorang karyawan yang berkualitas dan profesional pada pasar tenaga kerja. Yang keempat, memberikan suatu penghargaan. Memberikan suatu penghargaan kepada karyawan yang telah ke perusahaan dalam kurun waktu yang relatif lama. Yang kelima, agar di usia pensiun karyawan tersebut akan tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang keenam, meningkatkan sebuah citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Bagi peserta atau karyawan, yang pertama yaitu rasa aman terhadap rasa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai waktu pensiun. Yang kedua, mempunyai tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mereka mencapai waktu pensiun atau berhenti bekerja. Yang ketiga, agar karyawan termotivasi untuk terus bekerja dalam berbagai kondisi dan dengan niat yang tinggi. Bagi penyelenggara dana pensiun, yang pertama, mengelola dana pensiun untuk dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua, turut membantu dan mendukung suatu program pemerintah. Yang ketiga, sebagai bakti sosial terhadap para peserta dana pensiun. Fungsi dana pensiun dibagi menjadi ada 3. Yang ke satu yaitu asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi yaitu peserta yang akan meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas sebuah beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua, tabungan. Apa itu tabungan? Yaitu simpanan atau investasi yang disisihkan secara rutin selama seorang masih bekerja dengan tujuan untuk menyediakan penghasilan saat masa pensiun atau setelah tidak lagi produktif. Yang ketiga, pensiun sendiri. Apa itu pensiun? Pensiun yaitu jika peserta mencapai usia pensiun, seluruh iuran yang telah berkumpul berserta hasil pengelolaannya akan dibayarkan sebagai manfaat pensiun dan diberikan secara berkala sepanjang hidupnya. Jenis-jenis dana pensiun menurut UU nomor 11 tahun 1902, dana pensiun di Indonesia dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu dana pensiun pemberian kerja atau disingkat DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan yang disingkat DPLK. Saya akan menjelaskan tentang dana pensiun pemberian kerja DPPK yang dibentuk dan dikelola oleh suatu perusahaan untuk dapat memberikan program dana pensiun bagi karyawannya. Yang kedua yaitu ada dana pensiun lembaga keuangan DPLK yang didirikan oleh bank atau juga sebuah perusahaan yang asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun para pekerja mandiri. Manajemen pengelolaan dana pensiun. 1. Surat berharga negara. 2. Tabungan pada bank. 3. Deposito jangka bank. 4. Deposito on-call pada bank. 5. Sertifikat deposito pada bank. 6. Sertifikat Bank Indonesia. 7. Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 9. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 10. Unit pernyataan reksadana dari. 11. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Yang 12. Reksadana proteksi, reksadana dengan penjamin, dan reksadana indeks. Yang 13. Reksadana bentuk kontak investasi kolektif pernyataan terbatas.
Yang 14, reksadana yang unit pernyataannya diperdagangkan di bursa efek. 15, efek bangun aset dari kontak investasi kolektif efek bangun aset. Yang 16, unit pernyataan dana investasi real S berbentuk kontak investasi kolektif. Yang 17, kontak opsi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang 18, penetapan langsung pada saham. 19, tanah di Indonesia dan atau. Nomor 20, bangunan di Indonesia. Kendala pengelolaan dana pensiun syariah. 1. Partisipasi rendah. Minimnya minat masyarakat, khususnya pegawai swasta dan wira swasta. 2. Tertinggal dalam strategi pengembangan tanpa roadmap. Belum ada strategi khusus dalam pengembangan industri dana pensiun syariah. 3. Registrasi umum. Tidak ada peraturan atau fakta khusus dari DSN atau MUI. 4. Akses investasi terbatas. DPLK, dana pensiun lembaga keuangan syariah tak bisa masuk ke produk mudharabah muqayyadah yang bernilai besar karena registrasi. 5. Instrumen investasi minim. Pilih investasi terbatas, hanya deposito, obligasi, saham, dan reksadana syariah.